Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kenalkan, saya Rahmazani, CGP Angkatan 9, bertugas di SMP Negeri Ulumul Quran Pidijaya, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi, modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas, yaitu membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Menggeser identitas yang gagal ke identitas sukses. Biasanya menggunakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan bisa juga dipakai kalimat-kalimat lain yang serupa. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Biasanya menggunakan kalimat seperti, kamu tentu punya alasan. Adakah cara lain yang lebih efektif? Atau bisa juga digunakan kalimat-kalimat lain yang serupa. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Biasanya menggunakan kalimat seperti, keyakinan apa yang kita sepakati? Atau, bayangan tentang kelas yang ideal. Atau bisa juga digunakan kalimat-kalimat lain yang serupa. Kasus pertama, Fitria tidak masuk kelas karena asik mengobrol di kantin. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Fitria? Baik, Miss. Kamu tahu kenapa Miss Rama panggil kamu ke sini? Tahu, Miss. Kemarin Ibu dapat laporan, katanya kamu tidak masuk kelas. Apa itu benar? Benar, Miss. Kamu pergi kemana, Nak? Apa yang kamu lakukan? Saya asik ngobrol di kantin, Miss. Maaf, Miss ya. Ada membuat kesalahan. Baik, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, apa manfaatnya kamu pergi ke kantin dan tidak masuk kelas? Tidak tahu, Miss. Lalu kenapa kamu membolos? Karena kemarin saya lagi bosan di kelas dan ada kawan yang mengajak saya untuk membolos. Sekarang kamu sudah menyadarinya kalau itu adalah sebuah kesalahan. Apa kamu akan mengulanginya lagi? Tidak, Miss. Sekarang coba kita pikirkan, apakah tindakan kamu kemarin itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Disiplin, Miss. Disiplin, iya baik. Menurut kamu, untuk kedepannya bila jam pelajaran masih ada dan belum habis, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan masuk kelas dan akan belajar bersungguh-sungguh. Kamu siap memperbaiki kesalahan kamu? Insya Allah siap, Miss. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran dari kesalahan yang sudah kamu lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Miss. Terima kasih, Miss ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ulfa. Saya kelas 9B. Saya sangat senang berdiskusi dengan Miss Rahma karena saya bisa menyelesaikan masalah saya. Saya untuk kedepannya tidak akan mau membolos lagi. Terima kasih, Miss Rahma. Kasus kedua, Fatan menyontek saat ujian sumatif. Fatan, kamu tahu kenapa Miss Rama panggil kamu ke sini? Tahu Bu, jadi waktu ujian semester kemarin kami bercontek Bu. Iya, ceritakan sama Ibu bagaimana kronologinya. Ya Bu, jadi kemarin tuh saya membuat catatan kecil dan diketahui oleh pengawas. Oh begitu, itu adalah bagian daripada usaha kamu. Ibu yakin tidak ada manusia yang sempurna. Mengakui kesalahan kamu.
Ya Bu, terima kasih. Saya minta maaf. Iya, sekarang coba ceritakan sama ibu kenapa kamu bisa membuat contekan. Karena pelajarannya terlalu sulit Bu, jadi saya memutuskan untuk membuat catatan kecil. Menurut kamu, tindakan kamu itu sudah benar atau tidak? Tidak Bu. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? kejujuran Bu. Iya, jadi untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan ketika ujian berlangsung? Saya akan berusaha lebih tekun dan akan bertanya kepada guru-guru mapel. Ya, saya yakin guru-guru, Bapak Ibu guru akan senang hati menolong Kata. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadi Alfatan dari kelas 8A. Saya senang sekali berdiskusi dengan ibu guru karena saya bisa menyelesaikan masalah saya. Untuk kedepannya saya akan belajar lebih giat dan tidak akan pernah menyontek lagi. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.